Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kisah sahabat Nabi, Abdullah bin Umi Maktum, pahlawan tunanetra. Dalam sejarah Islam, ia dikenal memiliki ilmu dan adab istimewa yang dikaruniakan Allah kepadanya, menggantikan kebutaan matanya sebagai cahaya dalam pandangan dan pancaran di hati. Sehingga ia dapat melihat dengan mata hati, apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala orang lain. Hatinya dapat mengetahui apa yang tersembunyi. Bila Rasulullah pergi ke berbagai medan perang, dia selalu ditunjuk menjadi wakil beliau di Madinah, mengimami salat jamaah di mihrab beliau, dan berdiam di sebelah kiri mimbar dengan khusyuk. Pada awal sejarah Islam, Abdullah bin Umi Maktum memperoleh hidayah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Ketika itu ia masih muda belia, sehingga hatinya merasakan betul manisnya keimanan. Menginjak dewasa, dia merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih, sehingga walaupun matanya tak mampu melihat, namun itu merupakan nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ibnu Umi Maktum mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Setiap menjelang fajar, dengan perasaan jiwa yang segar ia keluar dari rumahnya, dengan bertopang tongkat atau bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di Masjid Rasul. Dia selalu bergantian azan dengan Bilal bin Rabah. Jika salah satu dari mereka berdua azan, maka yang lainnya bertindak mengumandangkan iqomat. Namun Bilal mengumandangkan azan semalam untuk membangunkan kaum muslimin, sedangkan Ibnu Umi Maktum mengumandangkannya waktu subuh. Oleh sebab itulah, Rasulullah bersabda, terkait waktu sahur pada bulan Ramadan, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Umi Maktum mengumandangkan azan. Allah telah memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Nabi sedang duduk bersama dengan para pemuka Quraisy, di antara mereka terdapat Uqbah bin Rabi'ah. Beliau bersabda, "Tidakkah baik sekiranya kamu datang dengan begini dan begini?" Kata mereka, "Benar." Tiba-tiba Ibnu Umi Maktum datang menanyakan tentang sesuatu kepada beliau. Namun beliau mengelak karena sibuk berbicara dengan para tokoh Quraisy itu. Allah pun menurunkan ayat yang berbunyi, "Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya." Qs Abasa 1-10. Sewaktu ayat ini turun, Rasulullah kemudian memanggil Ibnu Umi Maktum dan memberinya suatu kehormatan dengan menunjuknya sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum menyampaikan keinginannya untuk dapat ikut berjihad kepada para sahabat. Tentu saja para sahabat merasa sangat senang karena keutamaan yang dimiliki Ibnu Umi Maktum. Walau matanya buta, telah lama ia mengharapkan dapat ikut berperang bersama Rasulullah dan pasukan muslimin. Abdullah bin Umi Maktum merasa sangat sedih dan pilu tatkala ayat turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang." Ia pun berkata, "Ya Allah, Kau memberiku ujian begini, bagaimana aku dapat berbuat?" Kemudian turunlah ayat lainnya, "Selain yang mempunyai uzur, kemuliaan seperti apakah gerangan yang lebih tinggi dari penghormatan ini?" Di mana wahyu diturunkan 2 kali lantaran persoalan Ibnu Umi Maktum. Yang pertama merupakan teguran terhadap Rasulullah, dan yang kedua ketentuan berperang bagi orang yang mampu dan berhalangan, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Walau demikian, Ibnu Umi Maktum tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk berjihad fisabilillah bersama barisan kaum muslimin. Dia telah mengutarakan hasratnya berulang kali. Dia berkata kepada para sahabat Rasulullah, "Serahkanlah panji kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah seorang buta sehingga tidak akan dapat melarikan diri. Tempatkanlah aku di antara kedua pasukan." Sang sahabat yang mulia dan agung ini tidak berakhir hayatnya sebelum Allah mengabulkan hasrat hatinya tersebut.
Pada saat Perang Kadisiyah, ia turut berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam. Dialah seorang buta pertama yang turut berperang dalam sejarah peperangan Islam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.